Oke, halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Episode kali ini saya mau bincang tentang itu ya. Bagaimana sih kalau seseorang itu dengan mudah sekali ya mengeluarkan uang ya. Uang yang dikeluarkan itu sepadan atau lebih nilainya yang dia dapatnya, terutama untuk aksesoris dan komponen sepeda ya. Nah, beberapa hari yang lalu kan saya bikin shorts ya tentang bagaimana mengganti partip aja itu tuh sebetulnya satu langkah demi untuk mencapai penambahan power loh. Itu beneran ya, bukan hanya power tapi juga safety ya. Karena seberapa banyak dari kita ya yang sesuatu yang melekat di tangan aja, yang setiap kali kita sepedaan kita pegang yang melekat di tangan, tapi cenderung kita tidak peduli ya. Ya. Partip, klip sepeda, ya. Glove, ini hal-hal yang sudah benar-benar melekat di tangan, tapi Anda tidak peduli. Seringkali Anda pokoknya pakai ya sudah, glove yang sudah lubang-lubang ya masih dipakai. Terus klitnya sudah trepes dan sudah kalau di unclit itu susahnya luar biasa, tetap dipakai. Jadi Anda tidak menyadari nanti itu bisa mengakibatkan fatal ya kalau klit itu sudah lekat karena sudah usang dan trepes, terus mari itu di unclit itu tidak bisa lepas. Bukankah Anda nanti akan jatuh begitu loh. Sama dengan partip ya. Partip yang sudah paling tidak umurnya sudah setahun itu ya, kena hujan, kena debu, kena DHL, Anda cuci ya juga kena air dan sebagainya. Itu lama-lama licin ya, permukaannya itu licin dan permukaannya itu jadi trepes begitu loh. Karena Anda pegang terus. Dan Anda tidak menyadari betapa bahayanya kalau itu diteruskan ya. Itu. Nah, hari ini ada produk-produknya Nautilus partip. Sebetulnya saya sudah pernah buat ya. Nanti saya akan kasih linknya. Tapi saya buat lagi untuk mengingatkan dan mungkin jauh lebih detail ya. Masuk ke terutama material yang ada di partip ya, dan Anda perlu tahu ya supaya apa? Supaya partip yang Anda beli itu misalnya, kok harganya segini? Oh, ternyata materialnya ini. Kok harganya segini? Karena sebetulnya Anda tidak membeli material, Anda tidak membeli apa, tapi Anda membeli cuman fashionnya aja. Nah, ya. Terus misalnya ada lagi yang fancy yang lain-lain, ya hanya materialnya ini, desainnya ini, tapi karena ada logonya. Logonya apa? Logonya LV, logonya Chanel, dan sebagainya. Terus harganya berapa? 600.000. Anda beli hanya karena Anda suka logonya LV, ya enggak apa-apa, 600.000. Tapi fungsinya ya sama aja. Ya, oke, tanpa diperpanjang. Oke. Waktunya saya untuk mengganti partip. Ya, kebetulan aja. Dan saya sudah sepakat, saya sudah ngincer ini bahwa partip yang akan saya ganti ini nanti berikutnya saya ingin partipnya itu materialnya itu sederhana saja. Sederhana itu artinya dari apa? Bahannya yaitu dari EVA. Ya, kalau misalnya Anda lihat di Google tuh EVA itu artinya ethylene vinyl acetate. Atau dalam kata sehari-hari yang sederhana itu ya spon. Ya wes. Sesulit apa sih spon? Tahu kan spon yang kadang-kadang Anda beli untuk anak Anda untuk buat
puzzle lemek-lemekan di bawah lantai itu loh, spon, atau spon itu yang Anda injak-injak di sandal dan sebagainya itu. Ya itu. Karena EVA ini bahannya murah sekali ya. Murah dan ringan. Jadi kalau bagi Anda yang weight Winnies, aduh ringannya. Ya, saya nggak punya timbangan berapa ini, tapi aduh ini ringan sekali. Sederhana dari EVA ya. Keunggulannya apa sih? Oke, pertama sudah kelihatan mata bahwa ini ringan sekali, EVA ini. Kedua, EVA ini waterproof ya. Kalau kena hujan ya menter ya. Jadi airnya itu tidak meresap. Ketiga, kalau dipegang enak juga ya. Kalau dipegang di tangan rasanya nggak selip. Tapi ingat loh, ini baru ya. Karena baru ya makanya dipegang enak nggak selip ya. Ya saya tahu juga karakternya spon itu apa, asal jangan sering-sering kena air ya. Dia akan tetap peret ya. Tetap enak dipegang. Jadi saya memegangnya aja tanpa glove aja sudah merasakan oh enak ini. Ya. Nah karena bahannya murah ya Anda harus sudah wanti-wanti kira-kira bisa bertahan berapa. EVA ini kelemahannya satu, gampang sekali dirobek ya, gampang. Dan kalau sudah robek dikit, dia akan langsung menyebar ya. Jadi robek jadi dua begitu. Ya maklum murah ya. Jadi EVA ini antara 85 sampai 100 ribu. Basic sekali lah dasarnya. Jadi partip-partip yang mahal-mahal itu dasarannya pasti ada EVA sebagai lapisan dasar. Terus atasnya mungkin dikasih silikon ya sebagai lapisan kedua. Ya, tentunya itu menambah cost ya. Tapi ada orang yang suka karena silikonnya begitu. Jadi ini adalah dasar sekali, sangat dasar sekali ya. Tidak ada layer-layer ya, tidak ada lapisan-lapisannya satu. Dan harganya sangat murah. Dan ini menjadi pilihan saya kenapa? Karena saya juga tidak berharap bahwa 100 ribu itu bertahan 3 tahun, ya mustahil. Saya sukanya itu karena kalau sampai ini rusak, itu pertanda memang saya harus ganti baru, begitu. Daripada yang punya saya yang sekarang nancep, ya bahannya memang lebih bagus, harganya memang 3 kali lipatnya ini, harganya 3 kali lipat. Dan sampai hampir 2 tahun lebih, mana ada, hampir 2 tahun dah ya, nggak rusak-rusak, tapi saya sudah merasakan bahwa ini akan membahayakan saya, begitu, ya. Jadi mana yang Anda pilih? Anda pakai terus nggak apa-apa, tapi suatu saat nanti kalau kena bam terus Anda licin, kepucut, buyar, begitu loh, ya. Jadi mendingan mana? EVA kalau misalnya Anda pakai terus sobek ya sudah buang, wayai ganti. Ya, saatnya ganti. Ini EVA loh ya, oke, EVA. Yang paling dasar dengan harga yang paling ekonomis lah, paling hemat. Saya rasa semua cyclist pasti mampu membelinya, ya. Antara 85 sampai 100 ribu, tergantung Anda belinya di mana. Oke. Ya, naik setingkat. Nah, naik setingkat itu silikon. Nah, di sini saya ada yang bahan silikon. Nah, bahan silikon ini agak sedikit lebih mewah, ya. Mewah artinya karena silikon ini bisa di print ya, misalnya bisa di press sehingga memberikan memberikan seperti
pola-pola begitu ya. Ya. Tapi juga ini bahan dasarnya EVA tadi. Dasarannya EVA. Lapisan paling atasnya silikon. Ya. Bahan dasarnya loh dalamnya ini. Yang lapisan pertama yaitu EVA. Atasnya itu silikon tipis begitu, terus di print perforasi. Printnya itu perforasi sehingga Anda merasa, peret enak. Ya, tacky, ya peret itu. Itu yang menjadikan tangan Anda nggak gampang selip. Berarti Anda mendapatkan berapa material? Double, 2. Harganya 90.000? Enggak, ya double. Karena Anda harus membeli harganya silikon juga. Kemungkinan ini harganya sekitar 180 sampai 200.000 karena Anda membayar double gitu. Apakah ini double the durability? Mungkin iya. Karena ini karakternya seperti yang batik yang ada di saya nancep. Ya, ini mungkin 1 tahun masih menter, nggak sobek, nggak robek karena ada lapisan silikon yang melindungi. Silikon itu kan artificial rubber ya. Ya, seperti kayak karet-karet begitu. Jadi ini loh saya sobek nggak bisa. Ya, loh nggak bisa. Itu pelindung sudah. Jadi durabilitasnya memang lama. Tapi ingat Bartip itu bukan hanya durable, tapi apakah dia itu anti selip? Itu yang penting. Kalau durable tapi nanti kamu selip, ya podo hai membahayakan. Saatnya juga harus ganti. Begitu. Berapa lama ini? Ya, tadi saya bilang, silikon ini ya Anda membayar 2 kali lipat ya mungkin 2 tahun bisa tahan lah. Durabilitasnya loh. Tapi, ya itu tadi itu. Anda nyaman enggak? Anda merasa aman enggak dengan ini? Kalau kena air, terus misalnya airnya ini ya juga jadi lebih tipis karena EVA-nya semakin menipis, terus airnya selip. Ya sama aja, bahaya. Saatnya ganti. Oke, naik lagi. Ini juga sama sebetulnya. Ini sama dengan yang tadi. Ya, EVA-nya warnanya merah. EVA-nya bahan dasarnya atasnya silikon dengan perforasi. Harganya sekitar 200 ribuan lebih. Anda membayar 2 material soalnya. Dan di seri terakhir, ini yang ultimate, yang paling mahal. Bisa-bisa sekitar 300-400 ribu. Waduh, ini sudah seperti karet. Loh, ya. Kayak ular ya. Ini full silikon. Full silikon. Baunya aja, bau seperti bau karet. Ya. Kalau saya pegang di tangan, aduh peretnya luar biasa ini. Artinya apa? Non-slip, ya. Bagi orang yang misalnya tangannya itu berkeringat itu, wah ini cocok. Lihat, ya, melar gitu. Ya, full, tidak ada lapisan lagi, hanya single piece tapi tebal. Taksiran saya ini harganya sekitar 350 sampai 400 ribu. Full silikon. Ini bomb proof. Bomb proof itu apa? Nggak mungkin rusak kalau ini gitu loh. Cuman nggak tahu lagi kalau misalnya selip ya karena mungkin terlalu lama bercampuran dengan kimia-kimia yang ada di udara, yang ada di tangan Anda, keringat dan segalanya, itu kan bisa kimia-kimiawinya itu bisa merubah sifat aslinya menjadi apa, saya nggak tahu. Saya juga dengar bahwa kalau misalnya silikon itu kena panas bisa leleh, dan kalau sudah leleh itu di tangan itu lengket. Nah itu ada yang suka, ada yang enggak ya silikon ini. Ya, peret sekali. Tacky, artinya tacky itu apa? Anti slipnya itu ada walaupun tangan saya ini berkeringat.
sedikit berkeringat karena ya ini udaranya sudah mulai panas ya. Saya tidak memakai AC, saya juga tidak pakai kipas angin karena ya itu teki, teki sekali. Ya, terus bagaimana dengan bahan-bahan yang lain, Bartip? Kenapa kok bisa mahal? Waduh, kalau Anda membayar lebih mahal daripada yang saya sebut di Nautilus ini antara 100.000 single layer, 200.000 double layer, atau silikon full yang sekitar 350-400 ribuan, berarti Anda rugi, sungguhan rugi. Berarti apa? Anda membayar ekstra mungkin untuk brand atau untuk fashion, ya. Karuan langsung aja misalnya Anda bayar 600.000, 700.000 untuk bayar yang beli yang kulit, 100% kulit. Seperti miliknya Brooks. Nah, kalau Brooks saya sudah angkat tangan, tidak bisa apa-apa. Brand Brooks saja sudah begitu mahal. Dan itu kulit loh. Kulit itu tidak ada anti-slipnya loh. Ya, hanya trendy, hanya vintage kesannya. Udah itu aja. Anda membayar ekstra. Ya. Dan saya rasa orang yang sudah sepedanya memakai kulit Brooks, mereka ya tidak kebut-kebutan. Ayo coba kebutan, nanti kalau kamu misalnya kena gronjalan apa yang nggak selip sama aja, bahaya. Ya, jadi saya rasa ya syukuran ini Nautilus ini sudah memberikan Bartip dengan harga yang paling dasar ya istilahnya ya, dasar sekali gitu. Ya, affordable iya, fungsional iya gitu. Sudah cukup. Nggak usah fashion-fashionan. ya, nggak fashion kok. Warna-warna ya nggak ada kok. Biru, kuning, merah, nggak ada. Hanya black and red, sudah. Oke? Semoga setelah saya mengganti ini, saya bisa naik 10 watt. Saya nggak usah beli wheelset baru yang harganya puluhan juta. Ya, Anda beli wheelset puluhan juta, ngikuti tren yang baru, tapi bagian-bagian sepeda lain nggak diperhatikan, ya sama aja. Sama aja, Anda nggak gain watt sama sekali. Sama aja, wattnya tidak mempengaruhi Anda. Ya, malah Anda akan merasa podoai. Ya podoai, soalnya kalau Anda misalnya ganti wheelset baru, bagian-bagian lain ya Anda perhatikan dong. Ganti wheelset baru, tapi rantainya nggak diminyai, nggak pernah dicuci, ya toh. Terus yang lain-lainnya, klitnya nggak ceket, itu aja dibiarin, pedalnya udah rusak dan sebagainya. Ya, oke. Bartip, jangan lupa kalau sudah waktunya ganti, walaupun itu tidak rusak, ganti. Dan kalaupun misalnya ganti, jadilah konsumen yang bijak, ya, selalu mencari barang-barang sepedaan itu yang value for money-nya tinggi.